Ya, masih di Morning Zone, masih juga bersama dengan Mbak Iim. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi soal AI dan perempuan nih, Mbak. Tadi kita sempat ngobrol ya tentang bagaimana AI kemudian harus bisa balance ya pada akhirnya gitu ya. Dan itu perlu peran aktif juga dari perempuan untuk bisa membuat input data sehingga tidak menjadi bias. Yeah. Nah, kemudian kita ngobrol-ngobrol lagi, tadi sempat kepotong, saya mau nanya soal tantangannya nih sebenarnya. Untuk di Indonesia sendiri itu seperti apa sih? Tantangan secara umum atau tantangan terkait perempuan? Tantangan secara umum dulu, baru kemudian perempuan. Oke. Tantangan secara umum itu sebetulnya balik lagi ke literasi. Yes, ya? Literasi itu penting berarti ya? Wah, kita literasi dasar aja belum beres. Ya, kan? Benar. Ketika literasi itu buruk, akan ada kecenderungan secara etik juga akan buruk. Iya. Benar nggak? Betul. Kita nggak ngerti ini yang punya hak kita, yang mana, yang kita boleh ambil, yang mana, yang enggak, yang mana. Nah itu butuh kita edukasi. Makanya kenapa kaitannya dengan AI literacy, itu kita nggak bisa bicara langsung ke adult gitu ya. Justru dimulainya dari etik itu diajarkan dari anak-anak gitu. Not stealing yang bukan punya kamu gitu tuh ya. Nggak boleh copy paste meskipun itu ada di internet. Nggak boleh ngambil sembarangan karena itu ada copyright dan lain sebagainya. Nggak boleh namanya nyontek. Meskipun kamu bilang dari AI terus kamu copy paste, itu nggak etis. Nah, hal-hal seperti itu menjadi ini. Paling nggak dia harus mengparafras semua yang ada di AI. Dia harus ngerti, dengan gaya bahasannya dia gitu ya, dengan pemahamannya dia. Jadi yang saya tangkap di sini AI itu sebenarnya insight ya. Hanya sebagai insight untuk tools ya, untuk kita ngelihat oh kayak gini. Jadi kalau kata salah satu foundernya Indonesia AI Institute, Dr. Ayu Purwaryanti, itu beliau bilang gini, orang yang menggunakan AI, dia akan bekerja lebih efisien. Ya. Dibandingkan orang yang tidak menggunakan AI. Jadi sebenarnya ini alat bantu, alat dorong untuk bekerja lebih efisien. Iya. Dan jangan dijadikan itu jadi sumber untuk ini. Jangan sebagai primary, bukan. Karena kalau kamu nggak ngerti esensinya apa, dan kamu akan kemana-mana, nggak kebawa gitu. Dan akan bingung sendiri ya. Iya. Apalagi presentasi dengan AI ya. Udah gitu nggak ngerti. Nggak ngerti dia ngomongnya apa gitu kan. Dan repot. Apalagi kalau dari perempuan sendiri, challenge-nya seperti apa, Mbak? Challenge-nya sama dengan challenge digital knowledge. Yes. Basically adalah skill, ya. Skill ini bukan cuman kalau katakanlah kayak pakai Canva, iyalah itu cuman skill untuk mengoperasikan apa segala macam. Tapi kalau kita bicara hal yang lebih sifatnya berpikir gitu kan, berarti kita harus mengajarkan cara menggunakan platform ini dengan benar, ini seperti apa gitu. Nah, makanya butuh edukasi terus menerus. Dan itu movement yang dilakukan di Indonesia AI Institute. Salah satunya ya. Sebelum kemarin kita ini kan Maret ini kita bicara tentang perempuan. Sebelumnya Indonesia AI Institute sudah melakukan edukasi AI literacy ke guru-guru. Gitu. Supaya dia menularkan ke murid-muridnya. Ke murid-muridnya. Jadi nggak cuma pakai, tapi sebagai pengguna aktif. Ya. Nah, setelah guru-guru, sekarang kita bicara perempuan. Kita juga punya edukasi ke korporasi, gitu. Jadi keperempuan ini salah satu saja bagian dari AI literacy yang ada di Indonesia AI Institute. Tapi yang jadi concern ya soal perempuan tadi ya. Ya, it's a big issue. It's a big issue. It's a big issue karena perempuan adalah individu aktif yang bergerak menggerakkan society kan. Betul. Gitu. Jadi mau nggak mau ini edukasi harus dilakukan supaya apa? Kalau saya melihatnya lebih gini. Ketika digital literacy dan AI literacy itu bisa dijalankan dengan betul pada perempuan gitu ya. Itu akan menutup gap banyak hal ya. Gap ekonomi ya, orang bisa bekerja, nyari uang apa segala macam. Gap pendidikan. Dulu sekolah itu harus ke kelas, harus ke kampus. Sekarang kan perempuan itu kan butuh fleksibilitas ya. Dengan society yang patriarki itu. Kita harus bekerja ini itu kan tangannya digambarkan 8 ya. Itu butuh fleksibilitas. Nah, dengan adanya AI, digital gitu ya. Kita bisa belajar, perempuan itu bisa belajar anytime saya mau dengan tanpa
dan anywhere saya bisa gitu, saya ada di mana gitu. Nah jadi saya pikir challenge bahwa soal skill ini harus diatasi ya, diatasi baik oleh government, apa namanya perusahaan, korporasi, kemudian institusi-institusi seperti Indonesia Institute, itu semua harus dijalankan secara masif supaya kita tidak apa ya ibaratnya tahu pakainya tapi tidak tahu manfaatnya. Pakai doang ngertinya. Ya asal tahu pakainya asal aja. Tahu pakai, tapi apa sebetulnya? Bagaimana itu bisa mengenhance your life quality misalkan? Nah itu kan yang ujungnya kan sebenarnya di situ gitu. Itu satu. Kemudian challenge kedua adalah tadi challenge pertama kan soal apa namanya skill ya. Skill knowledge. Challenge kedua adalah minimnya figur role model terkait AI yang perempuan. Nah itu yang selama ini jangankan yang digital aja juga jarang disentuh gitu kan, apalagi perempuan yang AI gitu. Nah sebetulnya kita perempuan-perempuan ini butuh role model yang bisa menunjukkan bahwa oh iya ya ternyata AI ini bisa memudahkan hidup gue, gitu. Dan ketiga memang butuh dibangun sense of community di mana we women we help each other. Kita mau nanya ke siapa itu deket gitu. Kayak misalkan lu pakar AI sama Iim Fahima gitu. Cewek akan lebih enak ngomong sama gue gitu kan Mas. Iya, benar. Nah itu butuh sense seperti itu yang harus dibangun sehingga teknologi ini bukan menjadi sesuatu yang menakutkan. Bukan jadi ancaman. Bukan. Ini justru tools yang bisa mempermudah hidup kamu. Dan ujungnya bukan hanya mempermudah, bahkan meningkatkan ekonomi. Ya kan ujung-ujungnya cuan. Karena dengan duit kita bisa mengakses pendidikan, akses kesehatan dan lain sebagainya. Kita punya suara di politik juga karena punya duit kan. Tapi itu result atau hasil akhirnya ya? Hasil akhir. Inginnya seperti itu gitu. Inginnya seperti itu. Kita mulainya dari literasi. Sampai akhirnya bisa memanfaatkan itu dan menghasilkan. Betul. Dan yang paling mudah sebenarnya menghasilkan secara ekonomi. Makanya nanti di tanggal 15 Maret itu akan ada webinar publik. Yang daftar udah 1.300. Wih, banyak. Ada udah 1.300. Padahal kita baru itu beberapa minggu lalu kemarin ya. Di 1.300. Terus pembicaranya itu tadi dari Komdiji ya, mudah-mudahan Bu Mutia Hafiz bisa hadir, insya Allah hadir. Terus ada pimpinan UN. Pimpinan UN juga ada ya. Pimpinan UN, terus dari Indosat, Wardah, GoTo, Dr. Ayu, saya semuanya turun, kita akan mengedukasi bersama-sama bagaimana perempuan bisa memanfaatkan AI untuk efisiensi hidupnya, meningkatkan kualitas karir dan bisnis. Mbak, satu dong Mbak, ada contoh nggak sih? Kalau misalnya itu AI dijadikan cuan itu, yang cara gampang aja gitu, mungkin punya pengalaman kali Mbak Iim. Lah kalau saya pengalamannya banyak menggunakan ChatGPT dan lain-lain untuk presentasi dan segala macam ke korporasi. Nah tapi kalau misalnya kayak, saya mau bikin usaha nih gitu, usaha kuliner misalnya gitu, ya kan pakai AI, nah itu gimana? Nah sebentar, itu nanti gue nggak mau jawab sekarang, karena gini, itu akan menjadi materi yang akan dibahas sama GoTo nanti. Gitu. Bagaimana perempuan-perempuan itu bisa memanfaatkan platform GoTo yang berbasis AI sehingga dia bisa menganalisis data market. Jadi nggak sekedar jualan ya? Nggak sekedar jualan, dia lihat market saya potensinya di sini, gitu. Atau Wardah nih ya, Wardah ada demografinya juga lagi, ya kan? Benar. Wardah akan ngajarin bagaimana seseorang, misalnya kamu jangan cuma pakai make produknya doang, tapi bagaimana kamu bisa menjadi beauty influencer, beautypreneur dengan teknologi yang berbasis AI yang di-develop sama Wardah. Gitu. Ini nggak mau dikasih bocorannya dulu nih. Banyak. Bocorannya tadi dari saya aja. Saya udah memanfaatkan AI untuk bisnis. Gitu. Tapi kalau mau lebih teknis ya kan, maksudnya lebih spesifik ya kan, lebih praktikal mungkin ya. Buat sebagian orang yang memang benar-benar pengen nyoba dari nol, ikut webinarnya. Bersama ribuan perempuan lain. Mbak
Mbak, ada yang mau disampaikan nggak terakhir kira-kira terkait soal ini, AI dan kemudian perkembangannya nanti? Harapan kedepannya mungkin apa gitu di Indonesia? Dalam konteks perempuan, saya pikir penting untuk lebih banyak perempuan yang pada akhirnya bukan hanya menggunakan, tapi dia juga berbicara tentang tentang AI dan bagaimana dia memanfaatkan AI, sehingga gini. Kita ini butuh semakin banyak role model, benar nggak? Yang harus bercerita success story dia menggunakan AI dan lain sebagainya, sehingga bisa menarik. Iya, sehingga bisa menarik perempuan lain untuk wah iya dia bisa gitu. Dan yang paling penting adalah gini, jangan sampai role model ini hanya yang ada di top level. Iya. Justru kita butuh role model itu di middle, low, apa segala macam, sehingga orang-orang yang ada di bawah ketika mau memanfaatkan mereka nggak ngelihat levelnya terlalu jauh. Iya, di grassroots itu ada, gitu. Ada, di middle itu ada, gitu. Ini kayaknya ini bisa, dia aja bisa, masa gua enggak gitu ya mungkin. Iya, makanya pentingnya membangun community di sini supaya kita bisa masuk ke. Nanti kedepannya akan ada community yang kayak gitu, Mbak? Iya, kita nanti lihat ke depan, mudah-mudahan kalau memang government bisa terlibat, corporate bisa terlibat untuk melakukan edukasi sampai ke ke perempuan-perempuan grassroots, itu akan sangat luar biasa. Ini mungkin nanti kita akan share juga ya ini ya, flyernya ya, di tayangan ini kali ya, supaya nanti mungkin ada juga Okezoners yang ingin ikut ya kan, karena tidak hanya sekedar ngomongin soal literasi AI atau kemudian bagaimana menggunakannya, tetapi juga bagaimana memanfaatkannya. Cuan! Untuk mendapatkan cuan. Itu cuan itu yang paling gampang untuk diingat orang, Mbak. Benar. Ujung-ujungnya cuan. Ujung-ujungnya cuan ya. Saya juga setuju, kita harus berdaya secara ekonomi, toh? Iya, benar. Kalau tidak berdaya secara ekonomi, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita tidak punya suara dalam politik. Politik lagi. Kalau tidak berdaya secara ekonomi, kita nggak punya akses kesehatan yang bagus, pendidikan yang bagus, ya. Suaranya tidak didengar. Ya. Meskipun sekarang ada banyak program-program pemerintah yang sama rata, sama rasa. Oke. Tapi tetap butuh duit. Ya. Cuan pokoknya. Oke, Mbak Im, terima kasih, sukses ya nanti untuk acaranya tanggal 15. Mudah-mudahan ini bisa menginspiring kita semua, terutama tentang AI dan bagaimana kemudian perempuan memanfaatkan AI untuk pemberdayaan atau empowerment-nya. Siap. Terima kasih Mbak Im atas waktunya. Terima kasih Mas Adi. Okezoners, sampai jumpa. Kita ketemu lagi besok di jam yang sama, jam 8 sampai jam 9 pagi. Tetap di Morning Zone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.